Halo, selamat pagi. Pagi ini kita masih akan melanjutkan materi seperti materi minggu lalu, yaitu mengenai persamaan eksponensial bentuk 1 dan 2. Hanya pada materi minggu ini dia lebih kepada eksponensial yang pangkatnya memuat bentuk kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita langsung saksikan contoh berikut. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau kita lihat itu pangkatnya adalah x kuadrat min 3x min 4. Di situ ada bentuk kuadratnya. Nah, itu yang membedakan dengan minggu lalu. Kemudian di ruas kiri dan ruas kanan kita lihat bilangan pokoknya beda. Yang di ruas kiri 100, yang di ruas kanan 10. Maka langkah pertama bilangan pokoknya harus kita samakan. Maka 100 itu kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi dengan pangkat seperti pada soal awalnya, x kuadrat min 3x min 4. Oke, setelah itu karena ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kita ingat-ingat seperti review minggu lalu. Bilangan berpangkat pangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Nah, ketika mengalikan jangan hanya dikalikan dengan bagian depan saja, tapi kita kalikan ke semua sukunya. Maka itu menjadi 10 pangkat 2x kuadrat min 6x min 8. Sedangkan untuk ruas kanannya tetap. Nah, setelah itu kita lihat bahwa bilangan pokoknya sudah sama-sama 10. Karena bilangan pokoknya sama, maka bilangan pokoknya bisa kita abaikan. Maka kita tinggal tulis pangkatnya saja menjadi 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Langkah selanjutnya kita jadikan semuanya pada satu ruas di ruas kiri. Nah, x kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min x kuadrat, min 2x kita pindah menjadi plus 2x, min 3 kita pindah menjadi plus 3. Setelah itu kita hitung 2x kuadrat kurangi x kuadrat, 2 kurang 1 maka hasilnya 1x kuadrat, atau kita tulis saja x kuadrat. Kemudian min 6 tambah 2 hasilnya maka min 4x, min 8 tambah 3 hasilnya adalah min 5. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita lihat bahwa di situ ada x kuadrat. Setiap kali ada bentuk x kuadrat, untuk bisa menemukan nilai x harus kita faktorkan. Cara memfaktorkan gimana? Nah, ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP. Jadi saya langsung ke intinya saja. Kalian bikin 2 kurung, kemudian di depan kita taruh bilangan x, kita taruh variabel x dan x. Nah, kemudian di bagian belakang itu kan belum kita isi nih. Nah, kita cari. Kalian mencari 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya adalah min 5, dan kalau ditambahkan hasilnya adalah min 4. Nah, ini harus kita coba-coba terus sampai menemukan bilangan yang sama antara hasil penjumlahan dengan hasil perkaliannya. Nah, di sini kita temukan bahwa bilangannya adalah min 5 dan 1. Tinggal kita tulis min 5 dan 1. Nah, untuk menulisnya sebenarnya boleh dibolak-balik. Boleh kalian tulis dulu x plus 1 baru x min 5, nggak apa-apa. Yang penting tandanya harus sesuai dengan hasil bilangan yang kita temukan. Langkah berikutnya, karena kita tujuannya mau menemukan x, maka harus kita turunkan menjadi x min 5 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Untuk x min 5 sama dengan 0, min 5 nya pindah ruas menjadi plus 5, sedangkan untuk x plus 1, plus 1 nya pindah menjadi min 1. Maka di sini kita mendapatkan 2 nilai x yang memenuhi bentuk persamaan eksponensial di atas, yakni x sama dengan 5 dan x sama dengan min 1. Contoh kedua seperti berikut. Jadi
di sini 5 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat ini agak berbeda soalnya. Biasanya soalnya tentukan nilai dari x yang memenuhi, tapi di sini hanya tentukan nilai. Nah, tentukan nilai ini nggak apa-apa, ini sama aja artinya, atau kadang-kadang ada soal yang bilang selesaikan. Selesaikan itu tuh juga artinya sama, kalian disuruh mencari nilai x yang memenuhi. Nah, maaf ada sedikit kesalahan. Jadi di sini karena bilangan pokoknya itu belum sama, yang di ruas kiri adalah 5 sedangkan ruas kanannya 1, maka kita harus mengubah bilangan pokok yang ada di ruas kanan. Nah, 1 itu kita harus ubah menjadi 5 pangkat sekian. 1 5 pangkat berapa ya? Nah, ini kita inget-inget lagi sifat bilangan berpangkat waktu SMP. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Maka untuk ruas kirinya tetap, sedangkan ruas kanannya 1 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Bilangan pokoknya sudah sama, maka kita bisa mengambilkan bilangan pokoknya sehingga kita bisa menuliskan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, kembali lagi, karena ada bentuk x kuadrat, maka kita harus melakukan proses pemfaktoran. Langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi kita buat dulu kurung, 2 kurung, ada bilangan x, ada variabel x di bagian depan. Kemudian kita mencari 2 bilangan. Kalau dikali hasilnya adalah minus 2, sedangkan kalau ditambah hasilnya adalah minus 1. Minus x itu berarti bilangan di depannya adalah minus 1 ya. Nah, bilangannya setelah kita coba-coba, yang memenuhi adalah min 2 dan 1. Kemudian kita tuliskan, penulisannya boleh ditukar, boleh plus 1-nya di depan, min 2-nya di belakang, sama aja. Setelah itu kita turunkan, x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. X plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Jadi dipindahkan ke ruas kanan. Jadi di sini kita sudah dapat 2 nilai x yang memenuhi, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Jadi contohnya seperti ini, 2 pangkat min x kuadrat min 3x tambah 3 sama dengan setengah pangkat x kuadrat min 2x tambah 4. Nah, yang membedakan ini dengan contoh-contoh sebelumnya adalah di sini ada pecahan. Nah, kita ingat rumus pecahan waktu SMP. Jadi, kalau ada 1/A, itu artinya adalah A pangkat min 1. Beda dengan min A. Jadi, 1/A itu kan artinya A pangkat 1. A pangkat 1 di penyebut ini, kalau kita ubah menjadi ke pembilang, dia pangkatnya menjadi A pangkat min 1. Kalau di sini ada setengah, setengah itu kan berarti 1/2 pangkat 1. Nah, itu kita jadikan supaya bukan pecahan, maka dia akan menjadi 2 pangkat min 1. Ini berlaku juga kalau misalnya 1/2 pangkat 2. Nah, berarti kalau dia menjadi bukan pecahan akan menjadi 2 pangkat min 2. Nah, itu. Maka untuk soal seperti di atas, yang ruas kirinya tetap, sedangkan ruas kanannya setengahnya kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Setelah ruas kanannya kita ubah menjadi 2 pangkat min 1, itu ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kali seperti langkah yang tadi. Berarti menjadi min x kuadrat tambah 2x min 4. Kita kalikan ke semua sukunya, bukan hanya ke bagian depan saja. Lalu karena bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokoknya bisa kita abaikan.
maka bisa kita tulis jadi min x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan min x kuadrat plus 2x min 4. Setelah itu kita jadikan ke satu ruas. Min x kuadrat kita pindah ke ruas kiri menjadi plus x kuadrat. Min 3x nya tetap, plus 2x nya pindah jadi min 2x, kemudian plus 1 nya tetap, min 4 nya kita pindah menjadi plus 4 sama dengan 0. Karena di ruas kanan sudah dipindah semua, maka ruas kanannya tinggal 0. Sekarang kita hitung, min x kuadrat tambah x kuadrat, punya 1 diambil 1, maka hasilnya 0, maka itu bisa kita coret atau kita abaikan. Kemudian min 3x min 2x menjadi min 5x, 1 plus 4 menjadi 5. Nah, min 5x tambah 5 sama dengan 0, kita mendapatkan hasil seperti itu. Lalu plus 5 nya kita pindah lagi ke ruas kanan menjadi min 5, min 5x nya tetap. Nah, ini supaya kita cuman punya x, karena tujuan kita mencari x, maka semua ruas kita bagi dengan min 5, maka min 5x bagi min 5 hasilnya sama dengan x, min 5 dibagi min 5 hasilnya 1, sehingga kita mempunyai hasil x sama dengan 1. Jadi nilai x yang memenuhi ada x sama dengan 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kesulitan, jangan segan untuk bertanya. Akhir kata, selamat belajar, Tuhan memberkati.